Halo, apa kabarnya hari ini buat teman-teman semuanya yang ada di sini? Kita jumpa lagi di channel aku di Antika Official. Sebelum lanjut di video aku, jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya. Makasih ya yang udah selalu hadir, yang selalu mampir di video-video aku. Nah, kali ini aku mau pijit enggak dari kaki dulu ya, jangan salah. Jadi kali ini aku mau pijit di bagian kepala yang kalau kita punya masalah di bagian kepala itu sakit, migran atau pusing, sakit kepala sebelah. Jadi boleh kita urut atau pijit di bagian pelipis kening kepala kita dan kita urut secara rutin, kita urutkan secara pelan-pelan supaya lebih enak dan rileks untuk mengurangi rasa sakit di bagian kepala ataupun mumet, puyeng. Karena kalau bagian kepala kita harus sering-sering ya dipijit daripada sering-sering minum obat, karena lebih baik kalau kita urut aja, kalau kita pijit jadi nggak ada efek sampingnya untuk kedepannya. Jadi kalau masalah di bagian kepala itu jangan kita remehin ya. Jadi boleh kita pijit, kita urut seperti yang kalian lihat sekarang ini. Pelan-pelan aja, takutnya nanti kena bagian mata jadi malah tambah sakit. Apalagi kalau kita udah darah tinggi atau apa sakit kepala kita pusing. Jadi cocok banget kalau kita urut aja seperti yang aku lakukan sekarang ini. Jadi tetap semangat, sehat terus buat teman-teman semuanya ya. Pijit lagi di bagian pundak, tangan. Ya, kalau udah bagian pundak, tangan seperti ini adalah posisi kita boleh posisi dari baring atau tiduran seperti ini. Itu bagus banget untuk bagian pundak, lengan adalah untuk memperbaiki peredaran darah kita yang menggumpal jadi lebih lancar lagi. Kita urut secara perlahan-lahan, secara rutin. Mau seminggu 3 kali itu lebih baik ya, tapi kalau nggak sempat sebulan sekali juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada merelaksasikan di bagian otot, lengan, bagian pundak, apalagi kalau kita seorang pekerja yang nggak ada kenal waktu. Punya keluhan di bagian kaki, betis, paha depan. Ini kita utamakan di bagian paha depan. Kalau kita para mama perempuan apa tuh kadang-kadang sering senam, itu kadang-kadang ada sit up-nya, push up-nya, kadang-kadang itu membuat otot di bagian paha itu rasanya kayak kram banget kalau setelah bangun tidur.
Jadi boleh kita relaksasikan atau kita urut seperti yang kalian lihat ini, perbanyakin baby oilnya atau pelumasnya supaya tidak sakit saat diurut. Biasanya kalau udah otot itu sakit, kram, ngilu, itu kalau disentuh sedikit aja itu kadang-kadang udah nyeri banget. Jadi kita usahakan pelan-pelan saja kalau udah diurut di bagian batis depan dan bagian paha depan. Pijit di bagian perut untuk mengurangi rasa kalau kita sering buang air kecil terus, itu tandanya kalau berarti bagian perut kita ada yang meleset uratnya, ada yang apa tuh berbelok gitu, nggak sejajar, itu mengakibatkan kita tuh keseringan banget nih namanya buang air kecil itu. Jadi harus kita perbaiki ya kalau di bagian urat perut, dan kali ini harus pelan-pelan kalau udah di bagian perut. Kita nggak boleh sembarangan kalau udah urut di bagian perut. Jadi kalau bagian perut ini nih banyak manfaatnya ya untuk kita menaikkan peranan supaya lebih kuat lagi kalau kita mengangkat-angkat beban kerja atau apa kayak gitu ya. Ya udah, buat teman-teman semuanya, sampai di sini dulu penjelasan dari aku tentang pijit hari ini. Semoga kalian yang tidak suka menjadi lebih suka untuk ini namanya jaga kesehatan, terutama di bagian urut atau pijit untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, ketemu lagi di video aku yang selanjutnya di Antika Official.